Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil codingan yang telah kita buat. Mungkin izin sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Ramsa dengan NIM 68 dan ada Syauki Arubani dengan NIM 38 dan ada Irham Fajrianto dengan NIM 36. Oke, langsung saja dari codingan yang telah kami buat, yaitu sebuah program OpenCV menggunakan bahasa pemrograman Python. Ada bagian yang dimana kita harus mengimpor library dulu. Library yang digunakan yaitu CV2, NumPy, dan Math. Nah, library-library tersebut digunakan sebagai fondasi awal dalam membangun sebuah program OpenCV. Selanjutnya, program akan dimulai dengan video capture, yaitu video capture itu menginisialisasikan dengan parameter 0 yang menandakan penggunaan kamera default, biasanya webcam atau bawaan perangkat yang terhubung ke dalam program tersebut. Lalu selanjutnya ada program loop while yang akan berjalan terus-menerus. Di dalam ini, frame dari video ditangkap menggunakan metode capRead. Metode ini mengembalikan dua nilai. Yang pertama adalah boolean yang menunjukkan apakah frame berhasil ditangkap atau tidak. Dalam hal ini diabaikan dengan menggunakan underscore. Dan yang kedua adalah frame itu sendiri yang disimpan dalam variabel frame. Frame yang ditangkap kemudian dikonversi dari format warna BGR, blue, green, red, ke HSP, hue, saturation, dan value, menggunakan fungsi CV2, CVP color frame yang CV2.color BGR2 HSP. Hasil konversi ini akan disimpan dalam variabel HSP frame. Setelah itu, lebar dan tinggi frame video diambil menggunakan metode capget dengan parameter capprop frame width dan capprop frame height. Masing-masing nilai lebar dan tinggi ini dikonversi ke integer dan disimpan dalam variabel width dan height. Akhirnya lebar dan tinggi frame dicetak ke tampilan ke layar dengan menggunakan fungsi print dalam format string yang menyatakan width dan height. Program ini terus berulang membaca frame dari kamera, mengonversi warnanya, dan mencetak dimensi frame hingga dibentikan secara manual. Lalu dilanjut. Oke, Mbak. Baik, selanjutnya oleh saya mungkin. Jadi selanjutnya ada definisi rentang warna putih dalam format ASP. Jadi pada sintaks ini kita mendefinisikan low blue atau warna biru, dan low blue ini adalah nilai kemudian pada angka terdapat nilai minimum untuk setiap komponen HSP. Sedangkan high blue-nya yaitu nilai maksimum. Lalu ada blue mesh, CV2 in range. Jadi CV2 in range ini digunakan untuk membuat sebuah mesh atau gambar biner yang hanya memuat piksel-piksel yang berada dalam rentang warna yang didefinisikan pada sintaks sebelumnya, yaitu low blue dan high blue. Kemudian ada HSV frame, jadi frame video yang telah dikonversi ke format HSV. Kemudian ada blue mesh. Jadi blue mesh ini adalah gambar biner yang menandai area-area dalam frame yang memenuhi rentang warna biru. Selanjutnya ada contours. Contours, CV2, fin color, blue mesh, CV2, tree, chain approx, simple. Jadi fungsi-fungsinya yaitu digunakan menemukan kontur-kontur atau garis batas pada gambar biner, dan tree itu mode pengambilan kontur yang akan menghasilkan hierarki kontur. Lalu ada approx simple. Jadi approx simple itu adalah sebuah metode aproksimasi yang akan menyederhanakan representasi kontur. Kemudian ada contour sorted, contour keyLength X, CV2, contour area X, reverse true. Jadi pada sintaks ini menjelaskan kontur-kontur yang ditemukan disortir berdasarkan luas area kontur dari yang terbesar sampai yang terkecil. Seperti pada nama dari sintaksnya itu sorted. Jadi menyortir. Kemudian ada kontur area digunakan untuk menghitung luas setiap kontur. Kemudian ada reverse atau true. Nah, itu adalah sebuah parameter yang menyebabkan kontur-kontur diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian ada pengondisian.
pengondisian if line contours. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang memeriksa apakah terdapat setidaknya dua kontur yang ditemukan. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka kodenya akan dieksekusi. Lalu ada inference, dan inference ini sebuah loop yang akan berjalan sebanyak 2 kali untuk mengambil dua kontur tersebut, atau dua kontur yang paling terbesar. Kemudian ada CNT contours. Jadi CNT contours ini diambil dari daftar contours yang berdasarkan indeks I, yang di atas yaitu for I in range. Kemudian fungsi CV2 bounding rec digunakan untuk mendapatkan koordinat dan dimensi kotak pembatas atau bounding box yang mengelilingi kontur. Kemudian ada X medium, itu adalah koordinat dari kotak pembatas yang dihitung dengan mengambil nilai tengah dari koordinat X dan Y. Dan koordinat append juga hampir sama, yaitu koordinat pusat pembatas yang ditambahkan ke dalam daftar koordinat. Kemudian selanjutnya ada CV2 rectangle frame atau gambar kotak yang di sekitar objek. Nah, itu koordinat pada ini digunakan untuk menggambarkan kotak pembatas di sekitar objek pada frame video. Lalu ada warna juga. Warna kotak pembatas adalah hijau atau kodenya dengan 0, 25, 5, 0, dan tebal garis adalah 2 pixel. Jadi mungkin pada sintak ini secara keseluruhan digunakan untuk mendeteksi objek biru dalam frame video, menghitung koordinat pusat dari dua objek terbesar, dan menggambar kotak pembatas di sekitar objek-objek warna biru atau objek-objek tersebut. Selanjutnya mungkin oleh Syauki Arubani. Oke, terima kasih. Setelah kita membuat rectangle atau frame kotak untuk setiap warna, kalau di sini warnanya adalah warna biru, maka selanjutnya adalah kita menghitung jarak antara dua objek tadi. Jadi dalam satu frame, jika ada dua objek yang sama, ada yang warna yang sama, maka akan dihitung berapa jarak antara dua objek tersebut. Nah, di sini kita menggunakan variabel X1 dan Y1 sebagai tadi titik koordinat, kita masukkan dalam array 0. Nah, kemudian X2, Y2 kita masukkan dalam sebuah koordinat dalam array 1. Jadi misalkan ada satu gambar warna biru, dilihat misalkan X1-nya berapa, Y1-nya berapa, dimasukkan ke dalam koordinat dalam array ke 0. Kemudian dan selanjutnya sampai ke X dan Y2. Nah, kemudian distance sama dengan mat. Nah, kita menggunakan jaraknya itu menggunakan library mat di sini. Ini merupakan persamaannya. Kemudian ditampung dalam sebuah variabel yang namanya distance. Nah, tadi kan jaraknya sudah ada. Sekarang kita tinggal membuat garisnya saja, garis antara dua objek. Kita menggunakan shortcut juga sama ya. Jadi memanggil sebuah library dari CV2. Di sini nama ini line frame X1 Y1, X2 Y2, 0, 255, 0,2. Kemudian tampilkan jarak. Nah, tadi ya, udah di atasnya udah ada jarak, jadi tinggal ditampilkan saja di sini. Kemudian tampilkan hasil CV2 IMSO frame. Jadi yang tadi yang di atas kameranya dibuka. Nah, sini. Kemudian CV IMSO lagi blue mesh. Ya, blue mesh itu yang hitam putih nanti gambarnya. Nah, kalau dijalankan hasilnya tuh akan seperti ini. Oh, bentar, saya off cam dulu ya, bentar. Stop video. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi karena ini tidak ada warna biru, mungkin di sini ada dua warna biru nih. Apakah kelihatan nggak ya? Nah, ini yang kiri, ini warna biru. Mohon maaf, Syauki, Ya. kameranya tidak terlihat pada record. Oh enggak, sebentar. Jangan. Share screen-nya ini aja layar, jangan per aplikasi. Nah, akhirnya seperti ini. Ini ada objek pertama warna biru 1. Kemudian ada warna biru kedua di sebelah sini. Nah, maka akan terdeteksi jaraknya itu berapa. Cuman
ini agak apa namanya? Nah, seperti ini. Nah, sekitar misalkan 4 berapa ini? 440 pixel misalkan jaraknya itu. Nah, aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Seperti contohnya misalkan mengukur bangunan dengan cara digitalisasi dan lain sebagainya. Mungkin itu bagian dari kelompok kami. Saya serahkan lagi kepada Ramsa. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya atas penjelasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.